Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Hidayat, guru IPA di MTS Al-Watoniyah, Desa Telutujaya, Kabupaten Konawe Selatan. Kali ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Melalui pengamatan organ penyusun tumbuhan, peserta didik dapat menyebutkan nama organ tumbuhan dan fungsinya. 2. Melalui identifikasi organ penyusun tumbuhan, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik akar, batang, daun, dan bunga suatu tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan melakukan berbagai proses kehidupan. Untuk melakukan berbagai proses tersebut, tumbuhan ditunjang oleh 3 organ utama, yaitu akar, batang, daun, serta organ tumbuhan lainnya yang meliputi bunga yang dapat menjadi buah dan biji. Namun pada kali ini kita akan mempelajari 4 organ saja, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Yuk kita belajar akar. Akar berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu radikula atau calon akar. Akar pertama yang keluar dari biji disebut akar primer. Akar primer membentuk akar sekunder dan rambut akar. Akar tumbuhan berbiji secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Pada akar serabut, banyak terdapat akar cabang yang bergaris tengah hampir sama dengan akar primer. Akar serabut ditemukan pada tumbuhan monokotil, misalnya tebu, jagung, pisang, dan kelapa. Pada akar tunggang, akar primer tumbuh dengan cepat. Bagian atas tebal dan meruncing ke bawah. Cabang akar jauh lebih kecil dari akar primer. Akar tunggang ditemukan pada tumbuhan dikotil, misalnya mangga, jambu, dan rambutan. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan mineral yang terdapat di dalam tanah, menegakkan tumbuhan, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai alat reproduksi vegetatif, dan lain-lain. Batang. Batang berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu batang lembaga. Pada umumnya, batang bergerak ke atas melalui tanah dan muncul ke udara. Batang tumbuhan berkayu keras, tebal, dan berumur panjang. Pada batang berkayu yang masih muda, terdapat klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Pada batang berkayu yang sudah tua, terbentuk lapisan gabus sehingga kemampuan fotosintesisnya hilang. Pada umumnya, batang tumbuhan dikotil bercabang, sedangkan batang monokotil tidak bercabang. Fungsi batang yaitu sebagai sarana untuk mengangkut air dan mineral serta hasil fotosintesis. Untuk melekatnya daun, tempat berlangsungnya transpirasi, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai alat reproduksi vegetatif. Daun. Daun berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu kotiledon atau daun lembaga. Warna hijau pada daun disebabkan karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Daun yang lengkap terdiri atas pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Tangkai daun berlanjut ke tulang daun. Tulang daun bercabang-cabang membentuk jaringan pembuluh angkut. Pada umumnya, tipe tulang daun tumbuhan dikotil adalah menyirip dan menjari. Sedangkan pada tumbuhan monokotil adalah sejajar dan melengkung. Fungsi daun adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, tempat berlangsungnya respirasi, transpirasi, dan gutasi. Bunga. Bunga merupakan alat reproduksi secara generatif yang dijumpai pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae disebut Strobilus. Bentuk dan susunan bunga bermacam-macam, tergantung pada spesies tumbuhannya.
Namun pada umumnya, bunga yang lengkap terdiri atas bagian-bagian berikut. Perhiasan bunga yang terdiri atas kelopak bunga dan mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga, berbentuk seperti daun-daun kecil dan umumnya berwarna hijau. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak bunga dan tersusun atas daun-daun mahkota yang mengelilingi alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan yang terdiri atas benang sari dan kepala putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah.